Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bisyahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah saudara-saudaraku semua yang seiman, saya pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika sebelum beliau dilahirkan. Nah, adapun yang menjadi referensi dari sirah yang akan saya ceritakan ini adalah dari buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah. Nah, Dr. Ramadan Al-Buti ini beliau menulis Sirah Nabawiyah yang mana memiliki keistimewaan, yaitu adanya pembahasan ibroh pada setiap peristiwa yang diceritakan pada Sirah Nabawiyah tersebut. Oke. Pada awal-awal sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, di bab yang pertama ini Dr. Ramadan Al-Buti menceritakan bagaimana kondisi dunia, ya, yaitu kondisi yang sangat terjadi kegonjang-ganjingan karena adanya kevakuman kenabian. Walaupun secara bangunan materi, ya, secara bangunan materi, secara bangunan peradaban materialistik, mungkin ada bangunan-bangunan yang istimewa, bangunan-bangunan yang megah, sebagaimana bangunan yang dibangun oleh peradaban Persia, peradaban Romawi, peradaban Yunani, Cina, dan India, ya. Kan tapi bangunan-bangunan tersebut hanya berlandaskan pada materialistik saja, tidak berdasarkan pada yang imateri. Nah, contohnya di Persia, ketika di Persia sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW khususnya, yaitu ketika rentan waktu Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini benar-benar terjadi yang namanya kevakuman kenabian, dan ketika itu umat manusia terombang-ambing, ya, terombang-ambing, manusia mengalami kebimbangan yang luar biasa. Akhirnya banyak orang-orang yang memang tidak memiliki rasa keimanan, ya, dan juga tidak memiliki rasa kepedulian, yang hanya mementingkan hawa nafsu. Mereka benar-benar menjadi semakin menjadi-jadi, gitu ya. Muncul beberapa pemikiran-pemikiran, muncul ide-ide dan bahkan filosofi-filosofi yang mana lebih mengutamakan pada pemuasan nafsu belaka, yaitu seperti terjadi di Persia. Ada pemikiran yang namanya Mazdakiyah, ada namanya Zoroaster. Nah, pemikiran Mazdakiyah dan Zoroaster ini adalah salah satu contoh saja, ya, yang mana sebenarnya banyak juga pemikiran-pemikiran dan juga ide-ide atau filosofi-filosofi yang intinya itu ingin memuaskan hawa nafsu, ya, tapi tidak adanya landasan-landasan keimanan, karena memang tidak adanya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing mereka. Nah, kekacauan dari Mazdakiyah atau Zoroaster ini adalah menjadikan posisi wanita itu seperti barang, ya. Jadi wanita itu dapat dimiliki secara bersama-sama, wanita itu dapat diwariskan, dan bahkan terjadi peristiwa yang namanya incest, yaitu pernikahan dengan turunannya dan juga dengan keluarganya sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan, yang sangat-sangat melawan fitrah manusia, ya. Nah, inilah yang terjadi di Persia. Padahal Persia ketika itu mengalami puncak-puncak kejayaan, ya, puncak-puncak kejayaan materi, ya. Nah, di belahan yang lain ada Romawi, ya. Nah, Romawi pun dia tenggelam dengan
yang namanya kolonialisme. Romawi sedang sibuk-sibuknya mengurus kolonialisme, yaitu melakukan penjajahan-penjajahan. Dan bahkan Romawi pun mencampur adukan antara pemikiran paganisme mereka ya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu banyak sekali pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yang mana mereka dikejar-kejar, dan bahkan kalau mereka tidak mau mengikuti Romawi, mereka akan dibunuh. Dan tidak sedikit dari pengikut Nabi Isa alaihissalam tersebut ya sebenarnya mereka ini adalah orang-orang Islam juga ya, tapi syariatnya adalah syariat Nabi Isa alaihissalam. Ini mereka dirayu, kalau tidak mereka akan dibunuh gitu ya. Dan tidak sedikit yang akhirnya mereka itu dibunuh ya. Nah, karena memang perilaku ya perilaku dari umat-umat terdahulu ini, khususnya Bani Israel ya. Kenapa Bani Israel? Karena Bani Israel inilah yang paling banyak menerima kitab ya, menerima panduan gitu ya. Panduan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil ya. Nah, kitab Taurat dari Nabi Musa alaihissalam dan kitab Injil dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Taurat dan Injil ini hilang ya. Hilangnya kenapa? Karena mereka tidak mau menghafal, mereka tidak mau membaca ya. Mereka lebih suka kepada hal-hal yang sifatnya mistis ya. Mereka lebih suka menghafal yang namanya mantra-mantra. Mereka lebih senang menghafal yang namanya syair-syair, lagu-lagu. Dan bahkan mohon maaf, para pemuka-pemuka agama mereka itu sering sekali mengubah-ubah ya isi kitab suci mereka, sehingga ketika terjadi kevakuman kenabian ini, mereka banyak yang kehilangan arah, dan bahkan mereka membuat agama baru ya. Sebagaimana kita ketahui ada namanya Nasrani ya. Nasrani ini sebenarnya bukanlah nama sebuah agama, melainkan ini adalah nama sebuah kelompok, yaitu kelompok yang menolong agama Nabi Isa alaihissalam, atau kelompok yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Nah, maksudnya apa? Mereka adalah para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang murni ya. Nah, mereka ini bukan agama, mereka ini adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini dalam rentan waktu dari Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ya, sampai dengan Nabi Muhammad SAW, ini terjadi tadi itu ya kebimbangan. Dan bahkan tidak terkecuali para keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang di Jazirah Arab ini. Mereka juga mulai terombang-ambing, dan bahkan tidak sedikit dari mereka bahkan mengambil patung ya menjadi sesembahan ya, yang mana sembahan-sembahan patung itu ketika Nabi Muhammad SAW, ketika nanti Nabi Muhammad SAW melakukan Futuh Mekah, itu terdapat 300-an patung ya, saking banyaknya patung-patung yang dibuat dan dimasukkan ke dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah. Nah, ini dimulai dari sini. Nah, jadi mereka merasa kehilangan jati diri. Nah, ini bahayanya ya, saudara-saudaraku semuanya. Ketika kita merasa kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim ya, maka kita akan menjadi minder, dan bahkan kita akan terpesona dengan kebudayaan-kebudayaan yang melanggar fitrah manusia, dan bahkan kita merasa kita ini tertinggal, kita ini merasa seperti orang-orang yang primitif gitu ya. Padahal bisa jadi mereka lah yang primitif gitu ya. Kenapa? Contoh misalkan sekarang budaya berpakaian. Dalam Islam ya, kita dianjurkan untuk menutup aurat ya. Nah, tapi bagi orang yang tidak mengenal Islam ya, terbuka pakaian terbuka itu mereka katakan ini sebagai pakaian yang modern ya, sebagai sebuah gaya hidup, sebagai sebuah ekspresi ya. Nah, kalau yang menjadi patokan ekspresi gaya hidup, modernitas ya, itu adalah keterbukaan pakaian, maka hewanlah yang menjadi rajanya. Kenapa? Karena hewan itu tidak berpakaian ya. Nah, maka hewanlah yang menang karena mereka tidak memiliki pakaian, dan bahkan hewan pun masih memiliki bulu-bulu yang tebal untuk menutupi kulit mereka. Nah, inilah ya, ketika kita ini jauh dari syariat, maka kita akan menjadi bodoh ya. Kita akan menjadi primitif. Ketika kita jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi primitif dan akan menjadi bodoh, dan akan mengikut-ikut orang-orang yang tersesat.
sebagaimana terjadi pada keturunan Ismail alaihissalam ketika sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, ya. Nah, ini mereka membuat konsep-konsep sendiri. Mereka membuat terminologi, mereka membuat sebuah istilah-istilah, ya. Yang mana istilah-istilah itu mereka buat ya untuk menandingi, misalnya menandingi kemajuan dan tanda petik kemajuan yang terjadi pada saat itu, ya. Nah, contohnya misalkan mereka katakan kesucian, ya. Mereka mengatakan bahwa sesuatu yang suci itu adalah dengan membunuh anak perempuan mereka, ya. Mereka memandang, nah mereka mulai terpengaruh mengenai konsep-konsep merendahkan kaum wanita. Nah, konsep merendahkan kaum wanita ini sebenarnya ini sangat kental oleh dari pemikir Romawi sebenarnya, ya, yang mana notabene ketika itu lebih dikuasai oleh para agamis mereka, ya. Nah, di sini sepertinya mulai terpengaruh, ya, sehingga konsep-konsep kesucian itu pun dikatakan ketika engkau membunuh anak perempuanmu, ya. Mereka mulai menganggap perempuan itu adalah sesuatu yang rendah, gitu, ya. Nah, ini mereka mulai terpengaruh, ya, orang-orang Jazirah Arab ini, ya, keturunan Ismail alaihissalam ini, yang semula mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, ya. Nah, ini mereka mulai terombang-ambing, ya. Nah, lalu konsep kesatria. Konsep kesatria ini adalah konsep yang dimana mereka mengatasnamakan keperkasaan, ya, bahwa berperang itu, ya, adalah sesuatu konsep kesatria. Jadi istilahnya mereka sangat mudah sekali untuk berperang, ya. Nah, lalu ada lagi konsepnya itu adalah dermawan, ya. Nah, konsep dermawan ini mereka katakan adalah berfoya-foya, ya. Berfoya-foya, bermabuk-mabukan, ya, bermain judi, itu adalah kedermawanan. Dan lalu konsep takarub, ya, takarub ilallah kata mereka. Nah, konsep takarub ilallah ini mereka katakan ketika meminjamkan orang lain dengan bunga. Nah, itu adalah terminologi yang ngaco, gitu, ya, yang mereka kembangkan ketika mereka mulai jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi ketika manusia, ya, baik itu dimanapun, ya, baik itu di timur, baik itu di barat, di Arab, ya, non Arab, ya, ketika jauh dari syariat, ketika jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kebodohan, kejahiliahan akan terjadi, ya. Nah, akan merasa minder sebagai seorang muslim, akan merasa muslim ini sesuatu yang ketinggalan zaman, ya, ketika kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Nah, inilah pelajaran yang kita petik di sini adalah kita ketika jauh dari syariat ini, maka kita akan seolah-olah menjadi seorang yang primitif, orang yang terbelakang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, ya, telah menjadikan kita ini sebagai makhluk yang terbaik, dan bahkan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana banyak sekali memiliki keistimewaan, ya. Dan bahkan Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang mana ilmu itu belum pernah ada, ya, yang belum pernah diajarkan, yang belum pernah diberikan sebelumnya, ya. Nah, oke, saudara-saudaraku seiman semuanya, itu sedikit, ya, mengenai sirah nabawiyah, baru pada bagian pembukaan, yaitu bagian sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, memang ini belum sampai ke peristiwa tentara gajah, ya. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk masa-masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.